Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada siang hari ini kita akan mendiskusikan sebuah hadis Rasulullah SAW tentang khilafah ala minhajin nubuwah, atau model kepemimpinan yang sesuai dengan metode kenabian. Nah, kalau kita bicara soal khilafah ala minhajin, hadis khilafah ala minhajin nubuwah ini, kita akan mendiskusikan apakah hadis tersebut sahih atau tidak, hadis tentang khalifah ala minhajin nubuwah ini. Kemudian kita juga akan mendiskusikan apakah upaya untuk mengaitkan satu hadis dengan peristiwa yang akan datang itu apakah cocok atau tidak. Di tengah kita sudah hadir salah satu pemateri yang insya Allah kapabel karena beliau adalah alumnus dari Darussunnah Institute for Hadith and Science. Bagaimana kualitas hadis khilafah ala minhajin nubuwah ini yang digaung-gaungkan oleh sebagian orang sebagai satu prediksi yang sangat mumpuni gitu, yang sangat real, nyata, yang akan menjangkiti atau akan terjadi di masa yang akan datang bagi umat Islam saat ini. Kita tahu bahwa hadis-hadis semacam ini sebenarnya agak berbahaya juga. Dalam arti berbahayanya karena dia terkait dengan masa depan. Mengulas hadis ini lebih jauh, saya persilahkan kepada Kang Abdul Aziz untuk menyampaikan materinya. Silakan. Baik, terima kasih untuk Mas Kutub atas waktu dan kesempatannya. Pada hari ini saya akan mencoba mengulas secara singkat. Yang akan kita ulas pertama kali adalah sanad, dan kemudian kedua adalah matan. Karena berkaitan dengan matan, nanti kita akan mencoba melihat memahaminya. Sebenarnya memiliki dua kategori kalau secara kontennya, secara matannya. Yang pertama ada prediksi hadis yang di situ, prediksi masa depan yang di situ tidak menyebutkan ala minhajin nubuwahnya. Jadi yang hanya disebutkan itu hanya sampai mulkun adud atau misalnya mulukun jababirah. Nah, ada juga hadis yang sampai akhir yang di situ minhajin nubuwah itu disebutkan. Nah, kita akan mencoba pertama-tama untuk mengulas hadis yang di situ ada prediksi Nabi tentang lahirnya nanti, munculnya nanti khilafah ala minhajin nubuwah. Oke, hadis ini ada 3 jalur, teman-teman sekalian, bahwa jalur yang pertama itu Thariqun Nu'man bin al-Bashir. Thariqun Nu'man bin Bashir. Jalur di sini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya yang namanya Musnad. Gitu. Musnad Ahmad bin Hanbal. Musnad ini adalah cara penulisan hadis dengan menyebutkan nama para sahabatnya, kemudian hadisnya apa saja misalnya. Nah, misalnya kalau kita akan menemukan hadis ini dalam kategori An-Nu'man bin Bashir atau misalnya Hudzaifah bin Al-Yaman, karena yang disebutkan itu karena namanya musnad, maka pengurutannya adalah nama sahabat dulu baru kemudian hadisnya apa. Kalau hadis yang ditulis dalam bentuk sunan kayak Sunan Nabi Dawud atau Sunan At-Tirmidzi, maka model penulisannya adalah berdasarkan pada bab-bab fikih. Jadi kalau Musnad Ahmad bin Hanbal ini adalah model penulisan hadis yang bukan meniru bab-bab fikih, tapi menyebutkan dulu nama sahabatnya siapa, baru kemudian hadisnya apa saja di situ. Oke, dalam hadis jalur Nu'man bin Bashir ini yang disebutkan oleh Imam bin Ahmad bin Hanbal ya dalam musnadnya,
Haddatsana Sulaiman bin Dawud At-Tayalisi. Qala haddatsani Dawud bin Ibrahim Al-Wasiti. Qala haddatsani Habib bin Salim anin Nu'man bin Bashir. Nah, kalau kita lihat secara sanad, di sini kita lihat di situ misalnya ada Imam Ahmad bin Hambal mendapatkan hadis tentang khilafah ala minhajin nubuwah ini dari Sulaiman bin Dawud At-Tayalisi. Kemudian Dawud At-Tayalisi ini mendapatkan hadisnya dari Dawud bin Ibrahim Al-Wasiti, dan Dawud bin Ibrahim Al-Wasiti mendapatkan hadisnya dari Habib bin Salim, kemudian dari Nu'man bin Bashir, dan Nu'man bin Bashir ini mendapatkan lagi hadisnya dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah Al-Yaman. Nah, di sini kita coba sebutkan, kunna qu'udan fil masjid, kita duduk di masjid, faja'a Abu Tha'laba Al-Khushani. Abu Tha'laba Al-Khushani itu kemudian datang. Faqala ya Bashir bin Sa'ad. Abu Tha'laba Al-Khushani berkata kepada Bashir bin Sa'ad, atahfadhu haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil umara? Apakah engkau hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umara, tentang para pemimpin gitu ya. Kemudian Hudzaifah menjawab, malah Hudzaifah ini ya, jadi yang ditanya adalah Bashir bin Sa'ad gitu. Yang ditanya itu adalah Bashir bin Sa'ad, tapi yang menjawab adalah Hudzaifah. Hudzaifah mengatakan, ana ahfadhu khutbatahu. Saya hafal hadisnya. Nah, fajalas Abu Tha'laba, kemudian Abu Tha'laba duduk, faqala Hudzaifah. Hudzaifah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang intinya adalah bahwa nanti umat Islam itu akan selama nasibnya itu ke depan akan mengalami beberapa fase sistem pemerintahan ya. Yang pertama misalnya fase nubuah, kemudian yang kedua adalah fase khilafah rasyidah, ketiga fase mulkun adud, keempat adalah mulkun jabariyun, dan yang kelima adalah khilafah ala minhajin nubuwah begitu. Ada yang membaginya menjadi 4 fase, khilafah rasyidah, mulkun adud, mulkun jababiro, dan yang terakhir adalah al-khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, hadis ini jika kita lihat secara sanad sebenarnya sudah banyak dibahas oleh banyak ahli ya. Kalau di Indonesia misalnya Pak Gus Nadir Syah Hussein misalnya mendhaifkan hadis ini. Karena di situ alasannya di situ ada Habib bin Salim di sini ya. Haddatsani Habib bin Salim. Gus Nadir Syah Hussein mencoba berargumen bahwa Habib bin Salim ini itu oleh Imam Al-Bukhari dinilai sebagai fihi nadhrun. Fihi nadhrun. Nah, dalam kaidah ulama hadis itu misalnya kalau ada kata fihi nadhrun berarti hadisnya dipertimbangkan, atau dengan kata-kata lain riwayat hadisnya itu lemah, katanya seperti itu. Itu yang disampaikan oleh Gus Nadir Syah Hussein. Tapi saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beliau ya. Fihi nadhrun yang diucapkan oleh Imam Bukhari ini mengandung banyak sekali pengertian. Misalnya ketika Imam At-Tirmidzi di dalam syarh Ilalul Hadits itu yang ditulis oleh Ilalul Hadits yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, kemudian syarahnya itu ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Imam Tirmidzi bertanya kepada gurunya Imam Bukhari tentang hadisnya Habib bin Salim ini. Hadis ya memang hadisnya tidak tentang khilafah ala minhajin nubuwah, tapi dalam rakaat pertama membaca surat Sabbihismi rabbikal a'la, dan yang kedua rakaat kedua membaca Hal ataka haditsul ghasyiyah. Kemudian Imam Bukhari menjawab
ya hadis riwayat Habib bin Salim ini sebagai hadithun sahihun, hadis yang sahih. Jadi walaupun misalnya Imam Bukhari menilai Habib bin Salim dalam kitabnya, kitab Tarikh Al-Kabir itu, kitab hadis kitab tentang rijalul hadis, periwayat-periwayat hadis. Ya. Walaupun dia mengatakan bahwa Habib bin Salim itu fihi nadhrun, tapi tidak serta-merta kalau seandainya ada hadis Habib bin Salim itu ditolak keseluruhannya, kayak gitu. Jadi di sini saya kira tidak terlalu tepat juga kalau seandainya kita mengatakan Habib bin Salim ini sebagai seorang yang tidak thikoh atau tidak terpercaya di dalam meriwayatkan hadis. Justru ulama lain ya selain Imam Bukhari ada juga misalnya yang menilainya sebagai thikotun. Seperti misalnya Abu Hatim itu menganggapnya sebagai thikoh dan juga beberapa ulama lainnya. Jadi kita jangan misalnya menganggap bahwa karena Bukhari mengatakan ini fihi nadrun, nah, lantas kita mempertanyakan validitas hadis ini ya. Kemudian yang bermasalah di dalam hadis ini juga di kalangan para ulama hadis adalah Sulaiman bin Dawud At-Toyalisi. Ini ada juga ulama yang mengkategorikannya sebagai tidak thiqah. Tapi perlu diketahui juga bahwa ada ulama lain yang menilainya sebagai periwayat hadis yang kredibel ya. Sulaiman bin Dawud At-Toyalisi ini. Ini beliau dikenal sebagai Abu Dawud At-Toyalisi. Sama seperti Imam Ahmad bin Hambal menulis kitab hadis namanya Musnad. Abu Dawud At-Toyalisi juga menulis hadis namanya Musnad juga. Gitu. Nah, ulama ada juga yang mengkategorikannya sebagai thiqah. Gitu. Fasulaiman bin Dawud wa Abu Dawud At-Toyalisi al-Imam al-Hafidh. Kalau disebut sebagai imam dan juga disebut sebagai al-Hafidh, maka beliau ini hafalan hadisnya bisa mencapai 40.000 hadis lebih ya. Nah, makanya dia disebut sebagai al-Imam dan juga al-Hafidh, ya profesornya di dalam bidang hadis. Walaupun ada ulama misalnya yang menilainya sebagai tidak thiqah, ada kisaran 1.000 hadisnya yang di situ Imam Al-Hafidh Abu Dawud At-Toyalisi ini salah dalam meriwayatkan hadis. Nah, jadi secara kesimpulannya, at-thariq al-awwal ini, jalur pertama ini, jalur yang menyebutkan bahwa di situ ramalan Nabi Muhammad SAW tentang masa depan, bahwa akan nanti muncul al-khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, berdasarkan hadis ini, saya kira ini tidak masalah ya. Hadisnya justru adalah benar, sahih. Paling tidak seperti yang disampaikan oleh Al-Arnaud ya, ketika mencoba mengamati hadis ini, meneliti hadis ini paling tidak hasan katanya. Kemudian Imam Al-Albani, misalnya Al-Albani, ulama hadis berkebangsaan Suriah itu juga di dalam silsilatul hadis al-dhaifah juga menyebutkan hadis ini sebagai sahih. Mengkategorikan Habib bin Salim dan juga seterusnya itu teman-teman perhatikan juga bahwa Habib bin Salim yang selama ini dijadikan sebagai kritikan, ya selama ini dijadikan sebagai serangan kritik ya terhadap hadis-hadis soal khilafah, validitas hadis khilafah. Habib bin Salim ini hadisnya itu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Jadi kalau kita telaah secara sanad, hadis ini sahih teman-teman. Jadi tidak ada yang bermasalah di situ kecuali kalau seandainya kita menggunakan prinsip di dalam hadis itu al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Bahwa yang namanya jarah itu harus diutamakan
daripada ta'dil. Kalau kita menggunakan prinsip yang seperti ini akan berbahaya juga gitu. Karena Sahih Bukhari juga tidak lepas dari jarah terhadap riwayat-riwayatnya. Misalnya seperti di dalam Sahih Bukhari itu ada seorang periwayat hadis namanya Ibrahim bin Tuhman. Beliau ini adalah seorang Khawarij kalau nggak salah ya. Nah, itu hadisnya ada di Sahih Bukhari gitu. Jadi sebut saja dia adalah periwayat yang ideologis. Gitu. Atau Imran bin Hattan itu juga periwayat dari Khawarij. Adalah periwayat hadis yang sangat ideologis, misalnya mendukung Khawarijnya. Itu ada. Nah, kalau di dalam tradisi hadis mungkin ini akan mengganggu yang namanya al-adalah, kredibilitas keagamaan periwayat hadis. Tapi justru hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Hattan atau siapa itu yang periwayat Khawarij tadi, harusnya bermasalah, tapi itu malah tidak bermasalah. Malah tidak bermasalah. Nah, hadisnya malah sahih. Gitu. Jadi kalau kita misalnya mempermasalahkan seperti itu, maka akan banyak hadis yang sebenarnya sahih itu dipermasalahkan juga. Termasuk kita mempermasalahkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Gitu, dalam hal ini. Oke, ini secara sanadnya. Nah, konon katanya ini adalah hadis yang paling sahih di antara sekian banyak hadis tentang khilafah. Jadi saya sebutkan di sini jalur yang pertama. Kemudian ada jalur yang kedua, itu dari jalur Tariq bin Syihab. Ya. Hadisnya disebutkan di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat karya Imam At-Tabrani. Nah, kalau kita lihat telah secara sanadnya, misalnya di situ ada Muhammad bin Ja'far bin Ayun, kemudian Abu Bakar bin Syaibah, ada Zaid bin Al-Habab, dan Al-Ala bin Minhal Al-Ghunawi, kemudian juga ada Muhannad Al-Qaisi, kemudian dari Qais bin Muslim, dari Tariq bin Syihab, dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Jadi hadis tentang khilafah ini kebanyakan berpusat kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Sama seperti hadis jalur sebelumnya, itu bermadarnya kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Karuan Hudzaifah bin Al-Yaman ini adalah sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang al-fitan, tentang fitnah, tentang masa depan kayak gitu. Yang akan dilalui oleh umat Islam itu Hudzaifah bin Al-Yaman ini adalah seorang sahabat Nabi yang memiliki banyak hadis tentang itu. Gitu. Jadi kalaupun misalnya kita ragukan hadis ini, saya kira tidak tepat juga. Hudzaifah bin Al-Yaman ini dipermasalahkan karena beliau adalah jago hadisnya, jago tentang hadis-hadis masalah fitan. Jago tentang hadis masalah fitan itu Hudzaifah bin Al-Yaman, bahkan ahli sejarah menyebut beliau sebagai sahib sirrin Nabi. Gitu. Orang yang memiliki rahasia-rahasianya Nabi. Rahasia-rahasia ini itu banyak diutarakan kepada Hudzaifah bin Al-Yaman ini. Nah, hadis jalur yang kedua ini memang farijaluhu kulluhum thiqatun. Riwayat-riwayatnya semuanya ini adalah thiqat, kecuali yang saya garis merah di sini. Itu Muhannad Al-Qaisi. Muhannad Al-Qaisi ini memang ada yang mempermasalahkan sebagai yang bermasalah ya. Sebagai yang bermasalah, tapi apa namanya? Muhammad bin Al-Qaisi ini bermasalah atau dhaif. Ada juga yang mencoba menilainya sebagai thiqah seperti itu. Kemudian yang ketiga itu Tariq bin Abi Hilal. Kalau melalui jalur yang seperti ini yang dipersoalkan adalah Sa'id bin Abi Hilalnya, karena dia meriwayatkan langsung dari dia tidak meriwayatkan langsung dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Mungkin jalur yang ketiga ini adalah yang bermasalah. Sebenarnya masih panjang sekali ya teman-teman untuk mengkaji
hadis ini, tapi ala kulli hal saya sampaikan bahwa hadis ini hadis yang menceritakan tentang peralihan sistem pemerintahan dalam Islam itu, mulai dari nubuah, kemudian khilafah, kemudian kerajaan, ya, kerajaan yang menggigit, mulkun adud, dan kerajaan yang otoriter seperti mulkun jababiro, dan yang terakhir adalah khilafah ala minhajin nubuah. Itu adalah hadis yang sahih, gitu. Paling tidak kalaupun dipermasalahkan, hadisnya adalah hasan. Nah, itu kalau saya lihat secara sanad ini tidak menjadi soal, ya. Tidak menjadi soal, tidak bermasalah. Nah, sekarang yang akan kita lihat adalah secara matan, bagaimana kandungan hadis ini. Gitu. Teman-teman, kalau kita lihat secara kandungannya, hadis ini menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang paling akhir yang akan dilalui oleh umat Islam itu adalah al-khilafah ala minhajin nubuwah. Mungkin saya tidak mempersoalkan yang khilafah Rasyidah itu bagaimana, mulkun adud bagaimana, dan mulkun jababiro itu seperti apa. Tapi kita coba lihat dulu, fokus pada al-khilafah ala minhajin nubuwah. Apa sih khilafah ala minhajin nubuwah? Pertama kita lihat secara kebahasaan bahwa yang namanya minhaj itu artinya adalah sama dengan at-tariq, as-sabil, ya, as-sirat, yang artinya itu adalah jalan. Nah, logika jalan, logika orang yang di atas jalan itu kan harus jalan, ya. Filosofinya seperti itu. Jadi tidak boleh berhenti. Kalau berhenti berarti manfaat filosofi daripada minhaj atau jalan itu tidak ada, gitu. Jadi artinya yang namanya minhaj itu sangat dinamis. Model pemerintahan itu sangat dinamis. Terutama kalau kita idhofatkan, kita kaitkan minhaj ini dengan nubuah. Minhajin nubuah. Khilafah pemerintahan ala minhajin nubuah berbasis kepada minhaj nubuah. Model kenabian. Nah, tadi saya sampaikan bahwa minhaj ini adalah, kita bisa terjemahkan sebagai jalan, ya. Dan jalan itu selalu dinamis. Nah, kita coba kaitkan ini dengan nubuah. Kalau kita kaitkan dengan nubuah, maka kita pertanyakan khilafah ala minhajin nubuah, pemerintahan yang berbasis kepada kenabian itu seperti apa sih, begitu, ya? Apakah pemerintahan model ala minhajin nubuah itu basisnya adalah, relasinya itu adalah atasan bawahan, misalnya kayak seperti dalam kerajaan, kan? Kalau raja berarti atasan, rakyatnya adalah bawahannya, begitu, ya? Yang itu adalah bawahannya. Ataukah relasinya itu berdasarkan kepada al-musawah dan al-adalah? Relasinya berdasarkan kepada persamaan, kesetaraan, keadilan, dan seterusnya. Nah, kalau kita baca Sirah Nabawiyah, dan juga yang kita baca di dalam tiap kali kita misalnya bersolawat kepada Nabi, misalnya kalau kita salat kepada Nabi kan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di situ ada redaksi Muhammad alihi wa sahbihi. Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya. Atau secara ringkasnya saja, ya. Muhammad wa sahbuhu. Atau Muhammad wa ashabuhu. Muhammad wa sahabatuhu. Muhammad dan para sahabatnya. Di sini kita tidak menemukan Muhammad sebagai pemimpin dan sahabatnya adalah yang dipimpinnya. Ya oke, relasi seperti itu bisa. Tapi kita lihat di situ, kalau terjemahan bahasa Indonesianya Muhammad dan kawan-kawan. Jadi di sini bukan relasi pemerintahan Nabi dengan rakyatnya itu, dengan kaum beriman di masa itu, ya,
bukan relasi yang sifatnya atasan bawahan. Logika yang melandasi pada kata minhajin nubuah itu, kepemerintahan ala kenabian itu bukan atasan bawahan, tapi kesetaraan gitu. Di situ dengan adanya Muhammad wa sahabatuhu, Muhammad wa ashabuhu, itu menunjukkan bahwa relasi kepemimpinan Nabi itu berbasis pada kesetaraan itu, gitu. Tidak berbasis kepada atasan bawahan seperti yang kita kenal misalnya dalam sistem kerajaan. Nah, di samping itu teman-teman, kalau kita lihat lagi misalnya bagaimana ketika Nabi misalnya perang dan seterusnya, beliau mengumumkan, silahkan bagi yang mau menginfakkan amalannya, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, silahkan infakkan untuk jihad fisabilillah, misalnya seperti itu. Nah, dalam relasinya itu kan Nabi misalnya meminta para sahabatnya untuk nyumbang, untuk mengurusi misalnya dalam perang melawan kafir Quraisy saat itu. Nah, ini kan artinya pemerintahan Nabi ini dari sahabat kan, dari sahabatnya, para sahabatnya. Kemudian perang dilakukan juga oleh sahabatnya juga, Nabi dan para sahabatnya. Setelah perang kemudian menang, ghanimah itu juga dibagi lagi ke para sahabat-sahabatnya itu. Nah, kalau kita lihat seperti ini kan tidak jauh berbeda dengan yang pada sistem demokrasi ya. Pada sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi kan kita kenal misalnya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti itu. Maka di zaman Nabi, modelnya tidak seperti itu. Dari sahabat, Nabi, dari Nabi dan para sahabatnya, oleh Nabi dan para sahabatnya, dan juga untuk Nabi dan para sahabatnya. Jadi kalau kita ingin lebih tepatnya al-khilafah ala binajin nubuwah, pemerintahan berbasis kepada nubuwah itu, kepada kenabian itu adalah khilafah yang didasarkan kepada relasi yang setara itu, relasi yang tidak berupa atasan bawahan, tapi relasi yang gotong royong, yang sama-sama bareng-bareng. Dan ini mungkin mirip model pemerintahan seperti ini dengan demokrasi yang kita kenal sekarang gitu. Oke, kita jangan sebutlah istilah demokrasi, karena istilah demokrasi ini kan istilah yang sangat sensitif mungkin di kalangan sebagian masyarakat ya, terutama di kalangan Islamis atau Islam politik. Tapi kalau kita lihat secara ciri-cirinya, misalnya kalau kita baca Ibnu Ashur, bukunya, saya punya bukunya di sini namanya Maqasidus Syariah Al-Islamiyah ya. Nah, di dalam kitabnya ini disebutkan bahwa untuk menentukan suatu hukum, itu hukum ini halal, haram, dan seterusnya, itu kan tidak ditentukan dari namanya. Misalnya, saya sebut pemerintahan berbasis demokrasi itu adalah kafir. Karena demokrasi itu berasal dari Yunani. Yunani adalah secara akidah dia menyembah dewa-dewa. Kemudian berkembang di Kristen, berarti itu juga kafir. Kemudian sekarang dianut oleh umat Islam. Tidak seperti itu. Kita menghukumi itu berdasarkan kepada nama. Tidak. Nggak boleh. Kata Ibnu Ashur, kita harus menghukumi hukum sesuatu itu berdasarkan kepada ahwal, kondisinya. Kemudian yang kedua, ausof, sifat-sifatnya seperti apa, dan seterusnya. Bukan kepada al-ismnya, bukan kepada namanya. Karena kita nyebut, wah ini demokrasi, karena kafir, wah berarti salah. Tidak seperti itu. Dalam menghukumi sesuatu, kata Ibnu Ashur, kita harus lihat pada sifat-sifatnya, karakternya. Ketika kita melihat misalnya di dalam penerapan sistem demokrasi, yang di situ ada kesetaraan, yang di situ ada keadilan misalnya, yang di situ ada suara bagi rakyat gitu, yang di situ ada
semangat untuk menghindari sikap otoritarianisme pemimpin gitu, di dalam sistem demokrasi itu, maka di situ terkandung minhajun nubuwah itu. Terkandung minhajun nubuwah atau model pemerintahan berbasis kenabian tadi. Maka saya tafsirkan bahwa hadis khilafah ala minhajun nubuwah itu betul, sahih. Tinggal penafsirannya. Penafsirannya itu banyak yang mengalihkannya kepada wah Turki Utsmani itu adalah kekhilafahan. Saya kira keliru itu ya. Dia adalah mulkun Jababiroh kalau Turki Utsmani. Atau kekhilafahan Abbasiyah misalnya, itu mulkun Jababiroh juga. Kekhilafahan Bani Umayyah, itu saya sebutnya sebagai mulkun adud misalnya, seperti itu. Bisa seperti itu. Tapi setelah fase mulkun Jababiroh tadi, dengan runtuhnya kekhalifahan Utsmani, berarti kan tinggal muncul demokrasi yang ada. Saya kira tafsiran yang realistis terhadap hadis ala minhajun nubuwah itu adalah ya demokrasi itu gitu. Karena di situ kalau tidak ada demokrasi ya mungkin sistem yang entah apa bukan demokrasi tapi semangatnya di situ relasinya itu adalah logika Muhammad wa sahabatu, logika pemimpin dan yang dipimpinnya itu setara, tidak ada misalnya pemimpin yang bebas kritik dan seterusnya. Kalau kekhilafahan Turki Utsmani itu tidak bebas kritik itu. Kekhilafahan ala Abbasiyah itu tidak mau dikritik dia pemerintahannya. Gitu ya, tidak mau dikritik. Kekhilafahan misalnya Bani Umayyah itu bisa mungkin kritikan bisa di situ ya. Tapi kalau di Abbasiyah dan seterusnya yang kita sebut sebagai fase mulkun Jababiroh, kita sebutnya sebagai kekhilafahan yang anti kritik. Tapi kalau mulkun adudun, Bani Umayyah itu masih bisa dikritik itu. Kayak Muawiyah bin Abi Sufyan saja itu pernah dimarahi. Oke. Tadi sudah dijelaskan minhaj itu apa, nubuwah itu apa. Nubuwah itu maknanya adalah Muhammad wa ashabihi atau Muhammad wa sahabatihi. Tapi saya ingin bertanya, makna sebenarnya terkait dengan khilafah itu seperti apa? Makna orang mengatakan bahwa khilafah itu pasti harus dengan sistem pemerintahan dalam Islam. Apakah itu betul atau seperti apa? Silakan. Ya, memang sistem khilafah itu adalah satu sistem pemerintahan dalam Islam. Yang namanya kerajaan, hadis misalnya dari Abu Bakar itu, Muhammad bin Abu Bakar ketika mengomentari peristiwa penunjukan Yazid bin Muawiyah sebagai raja atau khalifah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan, Muhammad bin Abu Bakar menyebutnya sebagai sunnatu Hiroklo wa Qaisar. Ya. Si Muawiyah ini mengikuti tradisinya Imperium Romawi atau kerajaan Romawi dan juga kerajaan Persia. Dan karena itu khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan Islam gitu. Yeah. Tapi kerajaan yang ada setelah khilafah jangan dianggap juga sebagai sistem yang menyeleweng dari kekhilafahan. Karena menurut Ibnu Khaldun misalnya di dalam kitab Al-Muqaddimah, walaupun kerajaan yang dibentuk oleh Muawiyah bin Abi Sufyan itu berbasis kepada al-qahr ya, berbasis kepada kekuasaan, berbasis kepada pemaksaan dan seterusnya, itu tapi dia di dalam pemerintahan Bani Umayyah itu yang diawali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan masih mengandung makna khilafahnya. Ada unsur-unsur kepemerintahan Islamnya. Apa itu? Ya misalnya di situ diterapkan hukum qisas, jizyah, ataupun misalnya di situ juga ada jihad fisabilillah dan seterusnya. Masih ada
unsur-unsur kekhilafahannya. Dan kemudian unsur-unsur kekhilafahannya juga, terutama ala minhajin nubuahnya, ada di dalam pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Terbukti ketika misalnya ada suku Qabilah, ketua Qabilah ya, kepala suatu suku itu marah mencaci maki Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan malah tidak marah. Dia dikritik habis-habisan, dijatuhkan derajatnya oleh si suku Qabilah itu, tapi Muawiyah bin Abi Sufyan malah tidak memarahinya. Dia hanya mendengarkan saja kritikan ya dari rakyatnya itu, kritikan dari bawahannya itu. Makanya di dalam sejarah Islam Muawiyah bin Abi Sufyan itu disebut sebagai kana haliman wa quran sayyidan wa syahman, sebagai khalifah yang lemah lembut, wakuron, penjaga wibawa, tidak pernah marah ya, syahman kariman, bahkan dermawan sekali gitu. Nah, ketika ada yang mengkritik beliau, beliau dengarkan kritiknya. Nah, ini beda kan dengan raja-raja sekarang, terutama kalau tradisi mengkritik raja itu tidak diperbolehkan, itu bukan pada pemerintahan Banu Umayyah, tapi pada pemerintahan Banu Abbasiyah. Pada pemerintahan Banu Abbasiyah ini, rumusan tentang khilafah itu pertama kali dilakukan oleh yang namanya Ibnu al-Muqaffa ya. Ibnu al-Muqaffa itu adalah di masa itu yang mencoba merumuskan teori kekhilafahan. Seorang khalifah atau raja ketika dia mengurus menterinya, mengurus rakyatnya, itu harus bagaimana? Nah, di situ teman-teman, seorang raja itu harus memosisikan dirinya sama seperti Tuhan memosisikan dirinya ketika mengatur alam semesta. Nah, ini kan model pemerintahan yang dituliskan oleh Ibnu Muqaffa itu seolah menyamakan raja ya, itu sama seperti Tuhan. Seperti itu. Raja sama seperti posisi raja sama seperti posisi Tuhan. Artinya apa? Tidak boleh dikritik. Mengkritik raja sama dengan mengkritik sultan, mengkritik Tuhan, seperti itu. Nah, ini yang saya sebut sebagai fase mulkun jababiroh itu. Tapi kalau mulkun adudun itu, fasenya Bani Umayyah dari Muawiyah bin Abi Sufyan ya sampai akhir kekhilafahan Bani Umayyah itu masih ya bisa dikatakan sebagai pemerintahan yang masih terbuka terhadap kritik ya. Tapi kalau sudah masa Abbasiyah, ini saya kira tertutup dari kritik. Karena apa? Di situ sudah banyak tulisan-tulisan ya. Sudah banyak karya-karya mulai dari Ibnu al-Muqaffa, kemudian Ibnu Qutaibah, kemudian Al-Mawardi, At-Turtusi, Al-Farabi gitu. Atau Al-Jahid misalnya. Itu yang memosisikan posisi raja sama seperti posisinya Tuhan dalam mengatur alam semesta. Nah, ini saya akan tunjukkan teksnya ya. Saya akan bacakan saja di sini. Nah, ini gimana ini? Oh ya, saya coba bacakan ya teksnya. Di sini teman-teman, saya pernah nulis ini ya. Saya berbicara ini karena pernah nulis dan pernah neliti langsung dari kitabnya langsung. Bagaimana misalnya seorang Mu'tazilah seperti Al-Jahid di sini ya. Al-Jahid ini adalah orang Mu'tazilah tulen. Mu'tazilah itu punya Pancasila akidah. Salah satunya adalah Mabda'ut Tauhid. Prinsip Tauhid. Memutlakkan bahwanya Allah saja yang esa, la yusabbihu bisyai'in ya. Allah itu tidak mirip dengan makhluknya dan seterusnya. Tapi anehnya di dalam
kitabnya dalam karyanya yang berjudul Akhlakul Muluk, ini mungkin dia keceletot atau mungkin apa ya, salah menulis ya. Harusnya Mu'tazilah ini sangat monoteis radikal itu, karena prinsip tauhid mereka itu kan prinsip utama akidah mereka itu yang pertama adalah at-tauhid, kemudian al-adl ya, ketiga itu al-manzilah bainal manzilatain misalnya, kemudian yang keempat al-wa'du wal wa'id, dan kelima adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini adalah Pancasilanya Mu'tazilah. Yang tauhid itu diletakkan di yang paling pertama. Tapi sayangnya ketika menuliskan sistem pemerintahan, bagaimana misalnya sistem yang mengatur relasi antara raja dan rakyatnya, ini justru dia terjerumus pada soal memosisikan secara sama posisi raja dengan Tuhan. Teksnya begini ya teman-teman ya. Walaysa akhlaqul muluk ka akhlaqil 'ammati. Akhlak yang harus dipegang teguh oleh para raja tidaklah sama dengan akhlak orang kebanyakan. Jadi tidak sama. Nah, ini hampir mirip-mirip nih dengan la syarika lahu dalam konsep tauhid kita. Wa kanu la yushabbahuna fi syai'in. Para raja dalam hal ini tidak boleh dimiripkan dan disepadankan dengan apapun. Siapa yang tidak boleh dimiripkan dan disepadankan dengan siapapun? Itu kan Tuhan. Nah, ini raja hampir sama dimiripkan dengan Tuhan. Fa'ammal muluku fayartafi'una an hadhihi sifati. Raja-raja itu lepas dari sifat-sifat manusia pada umumnya. Wa yajluna an hadzal miqdar, dan lebih tinggi dari standar etika orang kebanyakan. Famin akhlaqihi an la yusyarika ahadan fihi. Di antara akhlak yang harus dipegang para raja ialah tidak boleh ada yang menyamainya dan tidak boleh ada yang menyekutukan dalam sifat-sifatnya. Siapa lagi kalau tidak boleh ada yang menyekutukan sifat-sifatnya? Tidak boleh menyekutukan sifat-sifatnya selain daripada Tuhan. Nah, ini tidak terjadi pada kekhalifahan pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan dan para khalifah Bani Umayyah setelahnya, seperti itu. Ya, terima kasih. Saya hanya ingin mengatakan bahwa khalifah, kalau dalam kajian tadi bahwa minhajun nubuwah itu sebenarnya bisa juga ditafsirkan dalam konteks kesetaraan begitu. Ya, dalam hal ini misal kalau konteks saat ini bisa dinamakan juga dengan sistem demokrasi. Berarti sistem demokrasi yang ada saat ini sebenarnya juga apakah pernah ada dalam minhajun nubuwah yang dilakukan oleh sehingga khilafah itu sistem demokrasi itu juga sebenarnya bagian dari khilafah. Sebenarnya kan dari segi kata saja khilafah itu artinya kan pergantian. Oh, proses pergantian. Iya, proses pergantian. Tapi kalau kita sebutnya udah khilafah dalam model pemerintahan gitu aja ya. Model pemerintahan atau sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dilalui oleh umat Islam kan banyak macam-macamnya. Nah, saya sebut tadi itu kenapa khilafah ala minhajin nubuwah ini sebagai sistem demokrasi, tentu dengan demokrasi yang tanda kutip ya. Artinya tadi kalau kita baca demokrasi dalam kerangka semangatnya, nilai-nilainya, misalnya di situ, kalau di situ misalnya ada kesetaraan, di situ ada keadilan, di situ ada unsur misalnya bahwa dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, itu bisa disamakan dengan dari sahabat oleh sahabat dan untuk sahabat Nabi sendiri. Saya kira demokrasi yang ada sekarang itu mungkin hampir mirip dengan sistem kekhilafahan yang diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW itu. Jadi demokrasi yang ada sekarang, kebanyakan umat negara-negara Islam itu kan menganut sistem demokrasi, gitu. Seperti misalnya Turki ya, kemudian Suriah juga, ataupun misalnya Mesir dan juga Indonesia.
Dan Indonesia saya kira paling menarik dari sekian demokrasi yang ada di negeri-negeri Islam yang lain gitu. Kalau di Bashar al-Assad, kalau di Suriah, Bashar al-Assad itu terkenal diktator juga. Di Mesir, Abdul Fattah as-Sisi itu juga terkenal diktator, lebih berat militernya itu. Termasuk juga Erdogan di Turki juga, walaupun katanya demokrasi, diktator juga. Nah, saya kira kediktatoran yang ada di Timur Tengah sana itu lahir dari, yaitu bagaimana memosisikan rajanya atau pemimpinnya itu sama seperti Tuhan. Gitu. Jadi yang anti kritik di situ, ngeritik pemerintah sedikit saja, kalau di Mesir misalnya dijebloskan ke penjara, ngeritik masalah corona, jebloskan penjara dan seterusnya. Nah ini kan pemerintah yang dikritik, tapi itu bukan demokrasi yang sebenarnya, bukan yang ala al-hadis ala minhajin nubuah, tapi mungkin mau ke arah sana gitu. Mungkin karena warisan tulisan-tulisan Al-Jahid atau At-Turtusi dan seterusnya yang ada di Timur Tengah sana, jadi itu sangat berpengaruh terhadap kosmologi orang-orang Timur Tengah ya dalam memandang pemimpin. Atau ketika pemimpin memandang dirinya sebagai pemimpin, ya dia kebal kritik gitu. Tidak, maksudnya tidak boleh dikritik. Tapi kalau di Indonesia ini unik ya, dia menarik sekali. Saya kira kalau di Indonesia presiden pun itu bisa bisa diinjak-injak, maksudnya. Presiden bisa dikritik dimanapun gitu. Ya walaupun sekarang ada kritik terus para aktivisnya misalnya di penjara gitu. Ya ada undang-undang yang seperti itu. Tapi di Indonesia ini adalah unik ya. Indonesia ini presidennya tidak kebal kritik. Artinya orang silakan berkata semaunya tentang presiden gitu. Tanpa ada namanya kayak kalau model di Arab Saudi langsung dibunuh misalnya. Kalau di sini mungkin ya prosesnya penjara dan lain-lain. Terutama karena ada undang-undang baru kan. Nah, tapi saya kira dari sekian banyak sistem pemerintahan di negeri-negeri Islam, Indonesia ini adalah negara yang paling mencerminkan corak al-khilafah ala minhajin nubuwah berbasis kepada logika relasi Nabi dengan para sahabatnya itu. Nabi tidak pernah menyatakan dirinya sebagai raja. Dan orang beriman saat itu disebutnya sebagai mamluk, ya, yang dirajai, yang dikuasai. Seperti itu. Ya. Jadi saya tidak setuju dengan penilaian beberapa intelektual Muslim ya, mulai dari Roy Suni ataupun misalnya Syekh Yasin ya, tapi bukan Syekh Yasin Al-Fadani, mujaddid dari Maroko itu. Kemudian juga kalau di Indonesia konteksnya kayak Gus Nadir misalnya mengatakan bahwa hadis al-khilafah ala minhajin nubuwah ini dhaif atau maudhu dan seterusnya ya. Saya tidak terlalu sepakat dengan penilaian seperti ini, tapi saya tegaskan bahwa hadis itu sahih ya, mencerminkan dalailun nubuwah, prediksi-prediksi Nabi ke depan kayak gitu. Nah, tapi dengan tafsiran bahwa al-khilafah ala minhajin nubuwah yang akan lahir di akhir zaman itu dan akan dianut sistemnya oleh umat Islam secara keseluruhan. Nah, kalau kita tafsirkan secara realistis ya, maka khilafah ala minhajin nubuwah kita bisa tafsirkan sebagai pemerintahan berbasis demokrasi itu, yang kalau di Indonesia pemerintahan berbasis pada Pancasila. Di situ ada unsur kesetaraan, di situ ada unsur keadilan, ya. Di situ juga ada unsur misalnya ketuhanan dan seterusnya. Ini adalah demokrasi yang ala minhajin nubuwah punya, itu ala al-khilafah ala minhajin nubuwah.